Pertama kali kita melihat kepada sosok Nabi Muhammad sendiri dengan pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu pernah menghayal atau bercita-cita, berkeinginan jadi rasul? Ini pertanyaan penting. Sebab kalau kita lihat Nabi Muhammad itu sejak kecil dia punya obsesi atau apa namanya itu. Dia gemar mendamaikan teman-temannya yang bertengkar. Selalu ingin mempersatukan orang, suami istri yang mau bertengkar, mau bercerai juga, beliau intervensi menjaga jangan sampai ada perceraian. Jadi sejak muda Nabi Muhammad itu terkenal sebagai tokoh pemersatu. Nah, puncak pengakuan komunitas Arab di Jazirah Arabia Muhammad sebagai tokoh pemersatu adalah ketika kasus meletakkan kembali Hajar Aswad. Hampir terjadi perang saudara. Yaitu dengan cara yang sangat indah sekali, mengelarkan sorbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah dan setiap kepala suku memegang ujung sorbannya. Selesai. Dia punya pemikiran yang luar biasa tentang persatuan. Karena pada zamannya ini perang antar kabilah, ya, itu nanti ada sejarahnya khusus Ayyamul Arab, ya, peristiwa-peristiwa perang-perang saudara seperti kitanya tawuran tuh berpuluh-puluh tahun nggak pernah selesai perang saudara di Jazirah Arabia ini. Jadi begitu kentangnya dia tentang persatuan, maka ketika beliau diutus menjadi rasul, kira-kira tebak-tebakan saja apa misi dan visi dan misinya. Dapat saya jawab dengan pasti, tidak akan jauh dari apa yang ada pada pikirannya, yaitu kata persatuan. Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Kalimatun itu kata atau kalimat dalam bahasa Indonesianya, kalimat, kata. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan, ilmu konjugasi itu dari kata wahdah, wahid, satu. Maka ketika dikonjugasikan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, maka wahada yuwahidu menjadi tauhidan. Jadi kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Dalam bahasa Indonesia dipaksakan dengan struktur bahasa Arab, hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, hari ini saya makan nasi doang. Hari ini saya makan nasi saja. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tetapi kenapa? Karena la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak mengandung makna. Makanya ketika di pesantren ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi, tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu, ya. Tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja.
Nah, sehingga dengan ide kata persatuan membuat negara persatuan, negara kesatuan NKRI seperti ini, itu bagaimana orang bisa bersatu kalau tidak dalam kesetaraan? Karena bagaimanapun burung pun akan berkumpul dengan sejenisnya. Orang Mesir bilang at-tuyur wa ala ashkaliha taqa, atau kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks, akan berkumpul dengan sejenisnya. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba, majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, nanti kita